Haleluya, haleluya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi. Dan lewat ruang kerja saya, mari kita belajar kitab Yohanes pasal yang ke-12 dalam seri perenungan kitab Yohanes. Nah, kitab Yohanes pasal yang ke-12 ini berbicara saksikan mujizat dan kebaikan Tuhan pada dunia. Yohanes 12 ayat 11 kita baca sama-sama. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara yang kekasih, kepercayaan seseorang akan semakin kuat jika disertai bukti yang nyata. Ketika Lazarus dibangkitkan, maka banyak orang Yahudi yang pergi ke Betania bukan hanya melihat Yesus, tetapi juga untuk menyaksikan Lazarus yang telah bangkit. Berita kebangkitan Lazarus telah menghebohkan seluruh daerah. Seperti kata Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan berita tentang Lazarus ini membuat heboh. Dan pasti sesuatu yang membuat heboh itu akan mendatangkan ketertarikan dari orang-orang yang ada. Kemudian orang-orang itu akan pergi menyaksikan peristiwa tersebut atau berita atau untuk menyatakan bahwa benar berita itu terjadi. Nah, itulah juga kebiasaan orang Indonesia. Nah, dan melalui mujizat yang dialami Lazarus, banyak orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus. Nah, mujizat kebangkitan Lazarus membawa kesaksian yang dahsyat. Kesaksian itu tidak disembunyikan namun diberitakan, sehingga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yesus dipermuliakan dan banyak orang menjadi percaya. Penundaan tak selamanya buruk. Sekali lagi, kadang penundaan itu terjadi untuk mempersiapkan kita mengalami mujizat yang dahsyat. Kita belajar di sini bahwa kadang penundaan itu terjadi untuk mempersiapkan kita mengalami mujizat yang dahsyat. Percaya sungguh-sungguh. Mujizat yang tertunda itu ibarat anak panah yang terus ditarik pada busurnya dan dihentikan seketika, ya, untuk membidik sasaran. Bukan setelah ditarik lalu kemudian dilepaskan begitu saja tanpa sasaran yang tepat. Jadi ketika seseorang menarik anak panah itu, sehingga sampai pada maks tali yang maksimal, tarikan yang maksimal, dia tidak langsung melepaskan. Tapi ketika dia tarik, dia berhenti sejenak untuk melihat kepada sasaran itu. Dan kemudian ketika dia merasa sasaran itu sudah tepat, lalu kemudian anak panah itu dilepaskan. Begitu juga dengan penundaan. Nah, ketika terjadi penundaan, bersyukurlah bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita pada sasaran yang tepat. Ya, bukan kepada sasaran yang asal saja. Nah, kesaksian hidup kita seringkali mendapat tantangan. Kesaksian tentang Lazarus juga mendapatkan tantangan. Imam-imam kepala bermufakat untuk apa? Membunuh Lazarus. Karena Lazaruslah maka semakin banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Nah, iblis tidak senang dengan kesaksian kita. Ia berusaha untuk meneror kita dengan berbagai cara supaya kita berhenti bersaksi. Iblis tidak dapat menghentikan kesaksian kita. Saudara, percayalah bahwa ketika kita terus bersaksi tentang mujizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sesederhana apapun itu, Tuhan pasti menyertai kesaksian kita. Tidak perlu mujizat yang dahsyat,
Yang penting bersaksi, sehingga dengan kesaksian kita semakin banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tuhan akan selalu meneguhkan setiap kesaksian kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun Ia selalu menyertai kita. Dan mari kita pergunakan semua media untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa biar mujizat terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Sampai jumpa di seri perenungan kitab Yohanes pasal yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati.